Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 berjumlah 4 orang, kelas SI 6B, tugas IS Application. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kelompok dari kami. Yang pertama yaitu nama saya sendiri, BK Suseno, NIM 1814100054. Kemudian Iqbal Fakhrul Rahman 1814141027. Terus Ira Mareta 1814100154. Yang terakhir yaitu Mareta Yuliani 1814110120. Di sini judul kami ialah Sistem Pendataan Pasien Klinik Aulia Halik Medica. Sebelum kami menyampaikan hasil dari tugas kami akan menjelaskan alasan kami mengambil judul tersebut. Alasannya ialah Klinik Aulia Halik Medica itu belum terdata dengan baik, sehingga kami ingin membuat sebuah program software untuk mendata baik data pasien, data obat, data dokter, maupun data lainnya, sehingga terrealisasi serta memudahkan petugas dalam menginputkan dan mencari data. Selanjutnya yaitu untuk pembagian tugas kelompok. Yang pertama, saya sendiri, BK Suseno, bagian mengumpulkan data, survei lokasi, dan pembuatan database. Yang kedua, Iqbal Fakhrul Rahman, bagian software dan tahap pengkodingan. Ira Mareta, bagian merancang sebuah sistem. Mareta Yuliani, yaitu bagian menganalisis. Tetapi di posisi yang telah kami jelaskan tadi, itu mempunyai keahlian kami masing-masing. Sehingga biar mempermudah suatu kegiatan kelompok biar terrealisasi dengan baik dan benar. Dalam proses pembuatannya, kami menggunakan aplikasi VHV dan kami akan membagikan tahapan-tahapan kerja. Di dalam tahapan kerja itu, kami juga mempunyai pembagian tugas masing-masing, sehingga setiap kelompok itu mempunyai keahlian di bidang masing-masing, sehingga bisa mempercepat tugas kelompok ini lancar dan baik tanpa kendala. Walaupun dengan keadaan berbeda kabupaten, sehingga kami kebanyakan mengerjakan kelompok ini dengan menggunakan media Zoom atau video call. Tetapi kami juga pada saat proses pembuatan database dan pembuatan pengkodingan suatu programnya dengan menggunakan PHP, kami berinisiatif untuk kumpul di titik kota Palembang walaupun dengan jarak kami berbeda-beda tempat. Nah, di sini kami akan menjelaskan untuk pembuatan database ini kami mempunyai 9 tabel dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Mareta, bagian pembuatan awal database, yaitu TBL dokter, TBL petugas. Kemudian Ira Mareta, bagian pembuatan tabelnya yaitu tabel ruangan, tabel obat. Berikutnya saya sendiri, BK Suseno, bagian pembuatan tabel yaitu TBL poli, TBL pasien, dan TBL pembayaran. Kemudian Iqbal, bagian pembuatan tabel yaitu TBL beri obat, TBL data penyakit pasien, dan TBL rawat jalan. Untuk pembuatan coding, Iqbal bagian untuk menghubungkan database ke web dan bagian tambah data. Sedangkan untuk bagian pengupdatean data, yaitu oleh Ira Mareta, kemudian di pengkodingan hapus data, yaitu saya sendiri, BK Suseno,
Kemudian yang terakhir tampil data yaitu Mareta Yuliani. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai pembagian tugas dan tahapan-tahapan kerja kelompok kami. DFD atau data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Simbol-simbol dalam DFD. Simbol-simbolnya yang pertama entitas, kemudian proses, terus aliran data dan data store. Di dalam entitas ialah simbol yang memiliki fungsi sebagai orang, orientasi dalam sejenisnya yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Simbol itu perlu ada namanya sesuai dengan aslinya. Biasanya menggunakan kata benda, sebuah pekerja, dosen, mahasiswa, sistem penjualan, dan lain tergantung sistem yang akan dibuat. Kemudian proses. Proses tentunya merupakan kegiatan atau pekerjaan yang memproses data inputan dari entitas ke output. Biasanya untuk proses diberikan kata kerja seperti bekerja, mengajar, belajar, menjual, dan sebagainya, tergantung dari entitas awal. Kemudian aliran data. Aliran data berfungsi untuk menerangkan aliran data atau informasi dari simbol atau ke simbol lainnya. Biasanya pemberian nama pada aliran data juga menggunakan kata benda. Yang terakhir dari dalam simbol-simbol dalam DFD ialah data store. Data store sendiri atau data source merupakan simbol yang ada kaitannya dengan penyimpangan seperti file atau database. Simbol database biasanya berada setelah simbol proses untuk menyimpan output pemrosesan. Dalam penerapan ini, sebuah penerangan data apa yang disimpan seperti gaji, golongan, karyawan, dan lain-lain. Diagram konteks sistem pendataan klinik Aulia Halik Medica. Nah, di sini mempunyai diagram konteks yang pertama resepsionis, kemudian pasien, dokter, apoteker, kasir, ruangan, dan poli. Nah, resepsionis ini ialah data dokter, sehingga diproseskan akan menjadikan sebuah laporan data dokter. Kemudian data petugas diinputkan yaitu akan diproses dengan melalui proses sehingga menghasilkan sebuah output yaitu laporan data petugas dan sebagainya. Kemudian di dalam data pasien juga akan menginputkan sebuah data pasien sehingga menghasilkan sebuah laporan data pasien. Terus sampai dengan ke kasir. Di sini kasir akan menginputkan suatu prosesnya yang mana sehingga akan menghasilkan sebuah data pembayaran. Berikutnya ialah diagram level 0. Nah, di dalam diagram level 0 ini, resepsionis, apoteker, pasien, dan dokter itu adalah entitasnya. Sedangkan di dalam diagram level 0 ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu input, transaksi, dan output. Di bagian input ialah resepsionis menginputkan data, baik data dokter, data pasien, data ruangan, data poli, maupun dengan data lainnya. Sehingga melakukan sebuah proses berikutnya yaitu sebuah transaksi, di mana di dalam transaksi ini misalnya di data dokter itu mengetahui data penyakit pasien sehingga mengeluarkan pemberian obat sehingga melakukan sebuah transaksi sehingga menghasilkan struk pembayaran yang dihasilkan melalui proses output. Diagram level 1 proses 1. Nah, di dalam diagram proses data 1 ini mempunyai sama seperti yang tadi entitasnya, tetapi di sini lebih condong dengan prosesnya atau input.
Di dalam input ini terdiri dari 6 input. Yang pertama, input data pasien, kemudian input data petugas, input data ruangan, input data dokter, input data poli, dan terakhir input data obat. Nah, di dalam input data pasien, di sini lebih banyak pasien karena resepsionis akan melakukan data pasien sehingga keluarnya yaitu pasien, kemudian input data petugas akan keluarkan petugas, resepsionis juga menginputkan data ruangan sehingga setelah diinput akan keluar data ruangan. Begitupun juga seterusnya. Diagram level 1 proses 1. Nah, di dalam diagram level 1 proses 1 ini terdapat ada bagian transaksi, yaitu transaksinya itu ada transaksi pemberian obat, kemudian transaksi pembayaran. Nah, di dalam transaksi ini, dokter melakukan data pemberian obat, sehingga data pemberian obat akan munculnya sebuah output, yaitu beri obat. Kemudian apoteker memberikan obat, sama akan juga mengeluarkan beri obat. Nah, di dalam obat juga akan diberikan suatu data obat, data pasien juga akan pasien, data petugas, kemudian ke petugas. Resepsionis juga melakukan transaksi pembayaran. Di dalam proses ini, resepsionis menginputkan data pembayaran yang mana akan mengeluarkan suatu data pembayaran atau struk pembayaran. Selanjutnya yaitu diagram level 1 proses 3. Nah, di dalam diagram level 1 proses 3 ini mempunyai output, beberapa output yang mana 9 kategori output. Output yang pertama, output data dokter, kemudian output yang kedua, output data petugas, ketiga, output data pasien, keempat, output data obat, kelima, output data ruangan, 6 data poli, 7 data pemberian obat, 8 output data obat, dan ke-9 yaitu output pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. IRD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas-entitas ini. Simbol-simbol dalam IRD. Yang pertama ada entitas, ialah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lain yang berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Entitas ini memiliki bentuk persegi panjang. Yang kedua ada relasi, ialah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi ini memiliki bentuk belah ketupat. Yang ketiga ada atribut, ialah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut ini memiliki bentuk lingkaran yang lebih tepatnya elips. Yang keempat ada alur, memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas. Nah, ini adalah tampilan dari IRD-nya, di mana di sini terdapat 9 entitas. Yang pertama ada entitas dokter yang memiliki atribut nomor telepon, alamat, nama dokter, NIP, ID dokter, dan jenis kelamin. Yang berelasi dengan entitas obat, di mana entitas obat ini memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID obat, nama obat, jenis obat, dan harga obat. Terus entitas obat yaitu berelasi dengan pasien, yang mana relasinya itu obat dikonsumsi oleh pasien dan pasien sendiri memiliki 9
atribut. Yang pertama ada jenis poli, nama pasien, nomor BPJS, alamat, jenis kelamin, ID pasien, nomor telepon, umur, dan ID poli. Selanjutnya ada entitas poli, di mana entitas poli ini berelasi dengan pasien juga, yaitu relasinya itu pasien mengambil poli. Di mana poli ini terdapat dua atribut. Yang pertama ada atribut ID poli dan jenis poli. Selanjutnya ada entitas petugas yang berelasi dengan pasien juga, yang mana relasinya yaitu petugas merawat pasien, yang mana petugas memiliki 6 atribut. Yang pertama ada nama petugas, NIP, ID petugas, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Yang selanjutnya ada entitas beri obat, yang mana terdapat 11 atribut. Yang pertama ada nama obat, tanggal pemberian obat, keterangan, ID poli, nama dokter, ID pasien, ID obat, ID beri obat, nama pasien, ID dokter, dan jenis poli. Yang berelasi dengan entitas dokter, yang mana relasinya tersebut dokter menentukan obat yang akan diberikan kepada pasien. Yang terakhir ada entitas pembayaran, yang mana terdapat 16 atribut. Yang pertama ada nama dokter, jenis ruangan, ID pembayaran, ID pasien, jenis poli, tanggal pembayaran, ID poli, ID obat, keterangan, ID dokter, nama pasien, ID ruangan, alamat, harga ruangan, nama ruangan, tata pembayaran, dan harga obat. Yang berelasi dengan pasien, yang mana relasinya pasien melunasi pembayaran. Di sini saya akan membuat database sistem pendataan klinik Aulia Khalid Medica menggunakan PHP MyAdmin. Langsung saja kita buat db kita klik buat data berhasil dibuat. Nah, di sini saya akan membuat tabel petugas petugas, jumlah kolomnya di sini saya masukkan 6. Kita klik kirim. Di sini kita isi ID petugas, nama petugas, NIP, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. ID petugas, jenisnya kita pakai integer, nama petugas kita pakai varchar, NIP varchar juga, alamat varchar, nomor telepon varchar, dan jenis kelamin varchar. Untuk nilainya, ID petugas kita isi 10,
nama petugas 50, NIK-nya kita isi 20, NIK 50, nomor telepon 13, dan jenis kelamin 50. Untuk ID petugas kita isi primary key. Setelah itu kita klik simpan. Jadi kita simpan. Kemudian, nah ini tabel petugasnya sudah jadi. Kemudian kita buat tabel dokter. Kita klik baru atau new ya. Nama tabelnya tabel dokter. Untuk kolomnya ada 6, jadi kita tambah 6. Terus klik kirim. Nah, di sini kita isi ID dokter, nama dokter, NIP, alamat, nomor telepon, password, jenis kelamin. Untuk tipe datanya, untuk ID dokter kita isi integer, nama dokter, pajak, NIK pajak, alamat pajak, nomor telepon pajak juga, jenis kelamin pajak. Untuk ID dokter kita jadikan primary key. Kirim. Untuk nilainya ID dokter kita isi 10, nama dokter 50, NIK 20, alamat 50, nomor telepon 13, dan jenis kelamin 50.
Kemudian kita klik simpan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Baiklah, setelah membuat database, saya akan menghubungkan coding dari web ke database. Balik lah. Baiklah, setelah membuat database, saya akan membuat coding untuk menghubungkan database ke web. Di sini kami membuat web menggunakan bantuan dari framework CodeIgniter 3 karena untuk memudahkan kami dalam membangun web pendataan untuk klinik Aulia Kalik Medica. Kenapa harus CodeIgniter yang kami pilih? Karena framework CodeIgniter adalah salah satu framework yang digunakan untuk membuat website dengan berbasiskan PHP. Framework ini menggunakan metode MVC atau Model View Controller. Dengan menggunakan MVC, maka kami dapat memisahkan baik program yang berupa pengelolaan data ke database, baik itu program yang mengatur tampilan, dan baik program yang mengontrol semua aktivitas yang ada di website. Untuk pembuatan web, kami fokus menggunakan 3 folder dari CodeIgniter, yaitu controller, model, dan view. Untuk menghubungkan database ke web, yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi di folder config. Ada 4 script atau kode yang kami konfigurasi untuk menghubungkan database ke web Aulia Kalik Medica, yaitu autoload.php, config.php, database.php, dan routers.php. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan konfigurasi pada autoload.php. File ini digunakan untuk mengatur fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Fungsi yang dimaksud seperti digambar terdapat 7 fungsi dalam autoload, yaitu package, libraries, driver, helper, config, language, dan model. Untuk pembuatan web, kami melakukan konfigurasi pada libraries dan helper, yang mana libraries untuk membantu kami dalam membangun sebuah web dengan lebih cepat dan lebih efisien. Di sini kami memakai 2 libraries. Yang pertama database. Libraries ini digunakan untuk mengakses database dengan melakukan pengelolaan data yang ada di dalam database. Contoh database yang didukung oleh CodeIgniter adalah MySQL, MS SQL, Oracle. Di sini kami memakai database MySQL atau PHP-MyAdmin. Libraries kedua yang kami pakai adalah Session. Library yang digunakan untuk memelihara informasi status mengenai pengguna. Yang kedua adalah script atau kode dari config.php. Pada file ini terdapat beberapa konfigurasi yang secara standar sudah terkonfigurasi, namun terdapat beberapa konfigurasi yang harus diperhatikan seperti base URL, index page, dan inscription key. Yang pertama kami melakukan konfigurasi pada base URL. Di sini konfigurasi ini berisi alamat URL sebuah web yang akan kami bangun. Terlihat di gambar pada line 4 kami melakukan konfigurasi base URL seperti http localhost Aulia yang mana itu berupa alamat URL web klinik Aulia Kalik Medica yang kami bangun. Yang kedua kami melakukan konfigurasi pada line 6 di index page. Index page digunakan untuk mengatur indeks dari halaman utama secara default diisikan dengan index.php. Jika kami mengisikan indeks PHP dengan indeks PHP, maka akan mengakses ke web ke akun URL yang muncul http://domain.com/php. Di sini kami memilih untuk mengosongkan indeks page karena URL yang akan muncul saat mengakses web yaitu www.domain.com tanpa ada indeks.php. Yang ketiga kami melakukan konfigurasi pada inscription key. Konfigurasi ini kami gunakan untuk menyimpan kunci inskripsi yang digunakan pada libraries yang disediakan CodeIgniter. Selanjutnya kami melakukan konfigurasi pada database.php. Dilihat dari nama filenya, maka database disebutkan fungsi. File ini untuk apa? File database.php digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan konfigurasi database dari web yang akan kami buat. Ada 4 yang harus konfigurasi di file ini, tapi hanya
Tapi kami hanya melakukan 2 konfigurasi karena 2 konfigurasi lainnya tetap menggunakan konfigurasi default. Yang pertama, pengguna database yang dipakai untuk web ini adalah root. Maka kami melakukan konfigurasi pada username berupa root. Yang kedua adalah database, yang mana ini menyesuaikan database yang akan digunakan. Ini kami menggunakan nama DB Aulia karena kami telah membuat database DB Aulia untuk membangun web klinik Aulia Halik Medika ini. Yang terakhir untuk melakukan konfigurasi coordinator, yaitu melakukan konfigurasi pada file routes.php. Root adalah salah satu cara untuk mengatur jalur atau rute yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman web. Pada konfigurasi ini kami arahkan ke login, di mana halaman yang akan tampil terlebih dahulu untuk mengakses web ini adalah melakukan login. Setelah melakukan konfigurasi untuk menghubungkan database ke web Aulia Halik Medika, kami akan lanjutkan untuk mengelola data seperti data dokter, pasien, petugas, ruangan, poli, obat, beri obat, penyakit pasien, dan lain sebagainya. Dalam membuat kelola data, kami menggunakan 3 folder, yaitu controller, model, dan view. Yang pertama, folder controller adalah folder yang berfungsi untuk menyimpan file controller yang digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Controller adalah salah satu bagian yang sangat berperan dalam website berbasis MVC. Tanpa controller view atau model tidak akan bisa berjalan atau tampil dengan seharusnya. Di dalam sebuah controller terdapat satu kelas yang disesuaikan dengan nama file yang dibuat dan beberapa fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang kedua, folder model. Folder model adalah folder yang berisikan baik program yang digunakan untuk pengelolaan data ke database. Dengan bantuan controller yang merujuk kepada model yang sesuai dengan dan fungsi yang sesuai, maka sebuah proses yang berkaitan dengan database bisa dibuat. Yang ketiga, folder view. Folder view adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung baik program yang berisikan desain antarmuka atau interface web. Lanjut kelola data. Yang pertama kami buat adalah proses tambah. Saya ambil satu contoh, yaitu tambah data dokter, yang adalah membuat kelas dalam PHP. Sebenarnya hampir sama seperti function, namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kelas dapat menyimpan function. Kedua, kelas memiliki karakteristik yang terkadang bisa menyimpan data atau variabel dan function. Di sini kami menamainya dengan kelas dokter. Setelah itu kami membuat function untuk mengelola model dan helper, yang mana bisa dilihat dari line 8 dan 9 di baris 8, yang mana kode untuk mengelola kelas model dokter yang ada di file model dokter.php. Di line 9 untuk mengelola URL, kode menampilkan form tambah data dokter, yang mana ada konten untuk meneruskan ketampilan form tambah data untuk judul dan subjudul untuk menampilkan judul pada halaman tambah data dokter. Untuk kode menyimpan dan menambah data ke database, kami membuat function simpan, yang mana setiap form yang diisi dari halaman web tambah data dokter akan tersimpan melalui kode ini. Kami menggunakan metode POST untuk meneruskan data yang telah diinput melalui halaman web, kemudian dikirim ke database. Di line 61 dapat dijelaskan bahwa kelas model dokter akan diteruskan ke function input data dan melakukan pengiriman data melalui array dan diteruskan ke tabel yang dituju seperti tabel dokter. Untuk kode di line 64, jika pengisian berhasil, maka akan tampil tulisan berupa tambah data berhasil. Selanjutnya, setelah membuat controller untuk dokter, kemudian membuat model dokter, yang mana ini fungsinya digunakan untuk pengelolaan data ke database. Dengan bantuan controller yang merujuk ke model yang sesuai dan function yang sesuai, maka sebuah proses yang berkaitan dengan database bisa dibuat. Seperti yang ada di gambar, terdapat berbagai fungsi untuk melakukan pengelolaan data ke database. Untuk tambah data menggunakan fungsi input data, yang mana DB untuk mengambil data tabel DBL dokter, kemudian diteruskan ke insert data dan akan tersimpan ke database. Untuk query manualnya, tambah data database adalah insert into table dokter, values, ID dokter, nama dokter, NIP, alamat, nomor telepon,
jenis kelamin. Namun kami tidak menggunakannya. Kami menggunakan fungsi yang mana akan menghemat kode dan mempermudah kami dalam membangun web. Lanjut tahap terakhir. Tahap terakhir yaitu tambah data. Itu membuat form input untuk input data dokter. File tambah PHP ini juga memakai CSS dan HTML untuk membuat tampilan rapi dan bagus. Di line 8, metode yang digunakan post karena metode post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action yang ditampung. Kemudian untuk base URL akan menghasilkan sebuah URL dasar berdasarkan konfigurasi yang diisi pada config di PHP. Maka ketika menggunakan fungsi, base URL akan mendapatkan nilai dari gambar URL mengarah ke pas dokter, kemudian ke function simpan yang mana untuk setiap form yang akan diinput akan tersimpan di dalam database melalui fungsi simpan. Untuk form input saya ambil contoh satu, yaitu form input nama dokter. Di line 14 terdapat kode tipe yang mana ini untuk menentukan tipe apa yang akan digunakan sehubung ini nama dokter. Jadi yang dibutuhkan adalah teks. Jika tanggal tipenya dev, dan jika upload seperti upload gambar atau upload file, tipenya menjadi file. Kemudian name ini sesuai dengan nama tabel yang dibuat di database. Untuk placeholder, kegunaannya adalah untuk memberikan kolom instruction ke user atau pengguna apa yang harus diisi. Di line 46 isikan base URL dengan mengarah ke controller dokter. Di line 47 di sini text button dan menggunakan tipe submit untuk menyelesaikan proses tambah data. Ini merupakan tampilan halaman tambah data dari kode yang kami buat sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Iqbal Farrahman. Untuk update hampir sama dengan tambah data, namun ada beberapa kode yang harus diperhatikan seperti pada line 30, di mana function update mengambil variabel ID dokter, yang mana ini untuk mengambil satu ID dokter yang merupakan primary key dari tabel dokter untuk dilakukan update data. Di line 35, variabel where, di mana untuk mengambil ID dokter. Di line 36, dari kelas model dokter akan diteruskan ke function edit data, yang mana variabel where yang digunakan untuk mengambil ID dokter di dalam tabel dokter dan hasil dari fungsi tadi akan ditampung melalui result. Untuk penyimpanan update-nya hampir sama dengan simpan data. Namun, update ada kode tambahan seperti di line 96 dan 97, di mana variabel where mengambil data ID dokter menggunakan array, kemudian dilanjutkan ke kelas model dokter function update data. Untuk update data pada model dokter menggunakan function update data dengan parameter where, data, dan table. Fungsi parameter itu sendiri adalah untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Untuk query manualnya, update data database. Saya ambil contoh untuk update data nama dokter, update TBL dokter, set nama dokter, dokter Linda, where ID dokter 1. Namun, kami tidak menggunakannya, kami menggunakan function yang mana akan menghemat kode dan mempermudah kami dalam membangun web. Di form update data, tidak banyak yang berbeda dengan form tambah data, namun ada beberapa kode juga yang harus diperhatikan. Seperti 8, di sini menggunakan perulangan for each, yang mana perulangan for each akan menampilkan semua isi array dan perintah yang lebih singkat. Saya ambil satu contoh form update untuk update data nama dokter di line 16, yang mana value-nya itu nilai dari data sebelumnya. Untuk form update-nya akan terisi otomatis dari data sebelumnya karena menggunakan perulangan for each sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ira Mareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang
hapus data. Untuk hapus data itu hanya menggunakan 2 kode saja, yaitu kode yang terdapat pada controller dan kode yang terdapat di model data. Function harus dengan parameter, kemudian ID dokter yang mana akan mengambil ID dokter dari TBL dokter. Untuk melakukan penghapusan, data dan diteruskan ke model dokter. Untuk hapus menggunakan function hapus data yang mana parameter dari where atau table. Fungsi parameter itu sendiri adalah untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi nilai tersebut. Akan diolah di dalam fungsi, di mana akan mengambil data berupa ID dokter di dalam TBL dokter. Kemudian akan dihapus menggunakan ID dokter yang dipilih. Untuk query manualnya, delete data database adalah delete from TBL dokter where ID dokter sama dengan 1. Namun kami tidak menggunakannya. Kami menggunakan function yang mana akan menghemat kode dan mempermudah kami dalam membangun web. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Beka. Untuk tampilan data di file controller yang terdapat kode seperti di gambar yang mana konten akan diarahkan ke file konten dokter dan bagian data menggunakan get tabel dokter karena untuk menampilkan data harus mengambil data dari tabel dokter. Oleh karena itu, metode get digunakan. Untuk model yang menggunakan function tampilan data yang mana akan mengambil data dari tabel dokter. Untuk query, manualnya adalah menampilkan data yaitu select bintang from tabel dokter. Di sini diartikan semua data yang ada di tabel dokter tersebut yang menampilkan nama dokter, alamat, telepon dokter. Query-nya cukup select nama dokter, alamat, nomor telepon from tabel dokter. Untuk konten dokter, ini merupakan kode yang nantinya akan menampilkan data yang telah ditambah, diupdate maupun telah dihapus untuk line 17 sampai 27 menggunakan HTML. Pada umumnya, untuk line 29 menggunakan perulangan for yang mana akan menampilkan nilai yang tersimpan di dalam variabel data kemudian akan ditampilkan di dalam web. Untuk line 32 sampai 38 ini untuk data apa saja yang akan ditampilkan dalam web. Untuk tampilannya akan terlihat seperti ini, di mana semua data yang telah ditambah, edit, maupun dihapus akan tampil di menu ini. Mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan tentang web